Xiang Yang Hong 03, Cosine, Bravo Victor, Kilo Kilo H, this is Indonesian Coast Guard, over. Berita yang dilansir dari situs kompas.com, kapal Bakamla KN Pulau Nipah 321 berhasil intercept kapal survei China, Xiang Yang Hong 03, yang terbukti mematikan Automatic Identification System AIS sampai 3 kali ketika melintasi jalur Alki-1 dari Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan, dan Selat Karimata, hingga berhasil diintersep di perairan Selat Sunda Rabu malam tanggal 13 Januari 2021 kemarin dan digiring hingga keluar ZEE Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Pertahanan Indonesia, kemhan.go.id, dengan judul Menhan sampaikan kebijakan pertahanan negara tahun 2021. Pada poin ke-7 disebutkan, penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis dengan memperkuat Coastal Missile Defense System dan Coastal Surveillance System. Artinya, Indonesia akan memperkuat sistem rudal pertahanan pesisir yang terintegrasi dengan radar pengawas pantai. Pada video ini akan membahas pentingnya perkuatan sistem rudal pertahanan pantai atau Coastal Defense System sebagai kekuatan penggebuk jika ada pelanggaran pada alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, bagi sahabat yang ingin berlangganan video terbaru dari channel ini, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga tanda lonceng di pinggirnya agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Letak geografis Indonesia sangat strategis dan menjadi jalur penting pelayaran dunia. Dikutip dari situs politik.lipi.go.id, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang alur laut Kepulauan Indonesia disingkat ALKI. ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Di wilayah Indonesia terdapat 3 ALKI beserta cabang-cabangnya. Pertama, jalur pada ALKI 1 difungsikan untuk pelayaran dari Laut China Selatan melintas Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia, dan sebaliknya. Dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya. Yang kedua, jalur pada ALKI 2 yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintas Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Yang ketiga, jalur pada ALKI 3 yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sawu. Masing-masing ALKI mempunyai potensi ancaman berbeda-beda. Potensi ancaman di ALKI 1 terkait imbas konflik, klaim wilayah atas kepulauan Separti, dan Paracel di Laut China Selatan. Seperti digunakannya wilayah ALKI 1 untuk kegiatan manuver angkatan perang negara-negara yang terlibat. Untuk ALKI 2, potensi ancaman berasal dari imbas konflik Blok Ambalat. Seperti digunakannya wilayah ALKI 2 untuk manuver angkatan perang negara tetangga. Sementara itu, untuk ALKI 3, potensi ancaman berasal dari imbas konflik internal negara tetangga, dan tentu saja kepentingan politiknya. Di sebelah utara Filipina, di sebelah selatan Timor Leste serta Australia, seperti pelarian kelompok separatis, Abu Sayyaf, RMS, OPM, penyelundupan, klaim teritorial, dan pencurian ikan serta pencurian kekayaan alam lainnya. Oleh karena itu, Indonesia terus memperkuat sistem pertahanan dan pengawasan untuk ketiga ALKI tersebut. Untuk radar telah dibangun proyek radar nasional untuk pengawasan pantai, Coastal Surveillance Radar, yang disebut sebagai ISRA, Indonesian Surveillance Radar. Selain radar, tentu diperlukan juga sistem persenjataan yang terintegrasi dengan radar sebagai sarana penggebuk jika ada pelanggaran yang memerlukan tindakan bersenjata. Ada 3 sistem rudal pertahanan pesisir yang memiliki peluang besar akan diakuisisi oleh Indonesia. Yang pertama, sistem rudal pertahanan pesisir RK-360MC Neptune dari Ukraina. Diberitakan situs ukrmilitary.com, Ukraina telah menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia untuk penyediaan RK-360MC, rudal jelajah anti kapal berbasis pesisir yang diproduksi oleh
KB Launch Ukraina. RK-360MC Neptune mampu menjangkau sasaran hingga jarak 280 km. Satu baterai dari sistem rudal ini terdiri dari 6 peluncur USPU-360 dengan total 24 rudal jelajah. Rudal ini memiliki bobot 870 kg dengan hulu ledak 150 kg. Kecepatan terbangnya mencapai 900 km per jam. Rudal dapat meluncur pada ketinggian 3-10 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, BrahMos Coastal Defense System. Diberitakan media India, timesofIndia.indiatimes.com, Indonesia berada dalam urutan kedua setelah Filipina yang tertarik untuk mengakuisisi rudal BrahMos dari India. BrahMos adalah rudal jelajah supersonik yang mampu melesat dengan kecepatan 3,5 Mach. Bahkan versi terbaru disebut sebagai rudal jelajah hipersonik karena mampu melesat dengan kecepatan 8 Mach dan mampu menjangkau target hingga jarak 600 km. Rudal BrahMos diproduksi oleh BrahMos Aerospace, perusahaan joint venture antara Defense Research and Development Organization (DRDO) India dan NPO Mashinostroyenia Rusia. Rudal BrahMos dapat ditembakkan dari kendaraan peluncur darat sebagai sistem pertahanan pantai atau untuk serang darat, kapal permukaan, kapal selam, dan pesawat tempur. Yang ketiga, Exocet Mobile Coastal Defense System. Exocet Mobile Coastal Defense System adalah sistem pertahanan rudal pesisir buatan MBDA Prancis. Dalam satu sistem rudal pertahanan ini terdiri dari satu unit kendaraan radar, satu unit kendaraan kontrol, dan 2 kendaraan peluncur rudal. Tiap kendaraan mampu membawa 4 rudal Exocet MM40 Blok 3. Rudal ini mampu melesat dengan kecepatan high subsonik dan bisa menenggelamkan kapal lawan hingga jarak 200 km. Penggunaan rudal Exocet sudah tidak asing lagi bagi Indonesia, karena TNI AL sudah mengoperasikan rudal anti kapal Exocet untuk versi yang diluncurkan dari kapal perang. Semoga saja dengan dijadikannya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis dengan memperkuat Coastal Missile Defense System dan Coastal Surveillance System sebagai kebijakan pokok pertahanan negara tahun 2021, Indonesia segera memiliki sistem pertahanan pantai canggih terintegrasi yang ditempatkan pada selat-selat strategis untuk mengawasi dan menjaga alur laut kepulauan Indonesia dari pelanggaran dan konflik kepentingan negara asing. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.